supaya informasi itu terdistribusi dengan benar, kemudian dipahami oleh masyarakat, mereka bisa mengembalikan ekonominya, melindungi diri sehingga dampaknya menjadi positif artinya positif buat kehidupan mereka gitu, bukan positif corona. Kan itu Pak Samsu. Jadi nanti kita bisa kontak-kontak kembali gitu sehingga benar-benar bisa bekerja sama untuk membangun kembali masyarakat supaya dampak corona ini segera berakhir. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Wiwit. Selanjutnya saya persilakan dulu Ali Akbar untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap percakapan kita dari tadi sampai saat ini. Iya, terima kasih Pak Samsu dan terima kasih teman-teman Plan, Ibu Wiwit dan Pak Nanang. Ya, ini teman-teman lama semua ini. Kemudian terima kasih banyak sama Plan. Ini kebetulan yang ikut semua ini Pak adalah mantan-mantan memang yang terlibat dan umumnya lebih banyak SC memang. Dan saya juga ini ketemunya di sini Pak ini. Saya ketemu di wajah di sini nih. Banyak sekali wajah-wajah baru ini. Sama berarti ya. Iya, jadi terima kasih untuk teman yang memfasilitasi untuk menghubungkan antara satu lain. Ini ada 3 kelurahan yang terlibat ya hari ini ya. Ada Sidotopo, ada Pegirian, dan ada Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir semua. Iya, betul, betul. Iya. Daerahnya Pak Nanang dulu. Ya. Begini Pak, ini saya berbicara ya, yang saya lihat kondisi karena saya selama COVID ini adalah termasuk orang yang tetap bermain di lapangan, melihat situasinya. Jadi saya selalu bilang, memberi informasi kepada teman-teman seperti ini Pak. Kok berita tidak sama dengan kenyataan gitu ya? Ya. Kenapa saya bilang berita tidak sama kenyataan Pak? Kalau kita lihat di Surabaya, pasar-pasar rakyat luar biasa Pak. Itu kayak tidak ada COVID sama sekali gitu. Nah, tapi ada beberapa wilayah saya lihat di mana ada penumpukan manusia. Ternyata itu Pak, itu kiriman orang-orang dari Jakarta yang akhirnya pulang dari Surabaya gitu. Pulang ke Surabaya. Jadi dengan adanya COVID ini itu kayak seperti Lebaran Pak, kayak Lebaran gitu. Mereka balik ke Surabaya semua. Berkumpul semua di Surabaya. Dan memang KTP-nya ke Surabaya gitu. Dan anehnya karena orang-orang yang dari Jakarta juga yang banyak datang itu mereka tidak membawa cara berpikir yang dari Jakarta gitu. Bahwa di Jakarta itu begini loh parahnya, malah memberikan contoh di sini jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya. Ini kebetulan saya melakukan asesmen itu Pak. Jadi saya agak paham. Di sebelah rumah saya ada namanya Pasar Pak, daerah Pogot Pak. Itu luar biasa Pak, namanya manusia. Itu jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin berbicara belak-belakan seperti itu Pak, ya itu kenyataan Pak itu. Memang beberapa program pemerintah udah dilakukan Pak, tapi seperti apa Pak ya? Mungkin kita juga cukup pengalaman Pak ya, bahwa program itu tidak bisa masuk ke area yang sangat kecil-kecil gitu Pak. Apalagi kayak area Semampir ini kan area memang Pak ya, area merahnya Surabaya. Ya, jadi area merahnya Surabaya dan memang penumpukan manusia ada di situ. Jadi saya sangat sepakat kalau misalkan ada kayak sosialisasi yang lebih intensif di di beberapa titik kecil Pak. Saya senang dengan kalimatnya Hasta tadi bahwa mungkin di kelompok kecil, di kelompok belajar atau di kelompok apa gitu. Itu saya melihatnya malah bagus di situ Pak, daripada ngundang RT RW untuk sosialisasi. Saya belum terlalu menangkap hasilnya dari situ Pak. Jadi karena itu kalau masyarakat berpikir bahwa itu tidak ada apa-apanya COVID, mending lebih takut daripada santet, itu masih bisa diterima Pak. Ya. Kenyataan yang terjadi di area mereka gitu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya Pak. Oke, makasih atas tambahan informasi yang disampaikan pada kita semua. Sebelum kita persilakan kembali Ibu Dini untuk menyampaikan beberapa hal, saya membacakan dulu poin-poin penting
ya yang mengkristal selama kita diskusi kurang lebih 1,5 jam saat ini. Yang pertama adalah tentang sosialisasi. Ini yang paling banyak disebutkan oleh teman-teman dengan berbagai macam latar belakang. Sosialisasinya ini itu COVID-nya sendiri. Yang kedua adalah sosialisasi tentang bagaimana hidup normal di tengah-tengah pandemi ini. Yang orang sering sebut dengan new normal. Jadi kita sekalian satu paket ya. Penyakitnya sekaligus bagaimana menyikapinya. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan bahkan tadi ada yang menyinggung soal psikologis. Tapi intinya adalah sosialisasi. Poinnya nanti kita akan lihat lagi ke depannya. Poin yang kedua adalah tentang sentuhan pendidikan terhadap anak di tengah pandemi ini tetap harus terus-menerus diintensifkan dengan berbagai latar belakang tadi pembicaraan, bahwa ternyata banyak anak-anak kita yang diberikan penugasan ke kafe misalnya, ke warung kopi, untuk mengakses internet, tetapi ternyata hanya main game isinya, ya, bukan mengerjakan tugas-tugas. Sehingga ini perlu ada strategi khusus agar supaya anak-anak kita ini tetap mendapatkan sentuhan pendidikan, terutama di jam-jam aktif pembelajaran ya, walaupun pembelajaran itu melalui media online. Yang ketiga adalah tentang dampak ekonomi, terutama yang kena PHK dari adanya COVID ini. Tadi Mas Husron itu secara spesifik menyampaikan kasus yang menyangkut dirinya, di mana mau berpindah kepada digital platform yang saat ini lagi marak, tapi dia sendiri belum punya keahlian untuk itu. Oleh karena itu, mungkin melalui pertemuan kita saat ini akan ada solusi-solusi yang kemudian kita bisa kolaborasikan ke depan ya. Bagaimana kemudian teman-teman tetap bisa survive secara ekonomi di tengah pandemi ini. Poin yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah ya itu tadi tentang protap berkegiatan di tengah pandemi. Ya, jadi walaupun ada pasar, ada aktivitas ekonomi, tapi protap tetap harus kita jalankan secara disiplin ya. Yang paling tidak itu ada poin 4 besaran yang saya catat. Nanti kalaupun ini belum lengkap, yang berikutnya adalah perlu ada dari Ibu Wiwi terakhir kolaborasi di antara semua pihak, terutama yang ada di sini nih. Adik-adik mantan SC di keluarga besar Plan dan stakeholder yang ada di Surabaya, Ibu Wiwit, walaupun beliau sebagai keluarga besar Plan, tapi beliau juga sebagai LPA ya di Surabaya, dan begitu juga Mas Nanang. Pak Nanang juga bagian dari stakeholder yang ada di Surabaya. Nah, karena itu kedepannya penting kita membangun kolaborasi untuk bersama-sama melakukan aktivitas, setidaknya ada 4 poin besar tadi. Nah, untuk sementara itu poin besar yang saya coba-coba kristalkan ke hadapan kita semua. Untuk selanjutnya kita persilakan Ibu Dini untuk responnya, sekaligus kira-kira masukan-masukan apa yang perlu kita follow up bersama ke depannya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Samsu, terima kasih masukannya adik-adik semua dari mantan SC, Pak Nanang, Bu Wiwi, terima kasih seperti biasa sudah terus nih bersama Plan ya. Teman-teman tadi banyak sekali tuh masukannya seperti yang sudah disarikan oleh Pak Samsu. Yang saya ingin sampaikan adalah kita mulai dengan sesuatu yang konkret yang bisa kita lakukan dan segera, karena ini sifatnya adalah ya pandemik yang sangat kritis ya. Jadi kalau saya lihat dari tadi terutama adalah masalah informasi, terkait informasi, mendapatkan informasi yang benar, transparansi dan sebagainya. Dan itu sepertinya sesuatu yang harusnya bisa kita support dari Plan. Karena sudah ada isi material, tinggal bagaimana mendiseminasikan dengan baik. Dan seperti juga apa yang sudah pernah dibicarakan di pertemuan alumni ya, pertemuan online alumni, juga mungkin ada webinar-webinar yang juga akan membantu teman-teman di sana untuk lebih mengerti lagi, karena kita nggak akan bisa menjadi
champion atau menyuarakan atau mengajak orang untuk lebih mengerti kalau kita sendiri tidak paham ya, tidak cukup paham. Oleh karena itu mungkin langkah pertama, dan ini ada pakar-pakarnya, ada Wit, Pak Nanang, lalu kita juga di plan sendiri ada teman-teman yang memang sudah biasa melakukan sosialisasi secara virtual juga ya, di komunitas-komunitas ya. Nah, itu mungkin Pak Samsu itu langkah pertama yang konkret yang bisa dilakukan segera gitu. Nah, saya harapannya kan ini ada kalau nggak salah teman-teman alumni staff ini ada mau memang membuat kayak ya program sederhana lah ya. Nah, ini mungkin menjadi masukan apa yang sudah dikatakan dengan mantan SC, dan beberapa dari teman-teman muda ini bisa menjadi bagian, jadi ujung tombaknya mungkin seperti itu. Kita kerjakan dulu apa yang bisa kita kerjakan sekarang, jangan nunggu idealnya good enough plan is good enough gitu. Itu mungkin Pak Samsu. Doa saya semoga semuanya tetap sehat, tetap waras dalam kondisi ini, jangan mudah terpicu hal-hal yang sifatnya hoax gitu, dan semoga kita semua bisa melewati masa sulit ini ya. Amin. Amin. Bu Dini, ya, monggo. Boleh ya, dong silakan, dikasih. Sekarang interaksi langsung, silakan. Dikasih satu key, ya kata-kata kunci. Ini kan tadi di lapangan teman-teman kita yang dulu udah terlibat di plan, kita apresiasi loyalitasnya, masih bangga sekali dengan plan. Tapi masih ada pemahaman yang ini nggak benar, ini gini Bu. Bu, Ibu sebagai teman-teman di plan kasih dong sebenarnya COVID ini standing posisinya seperti apa dan plan memandangnya kayak apa supaya nanti kita di bawah juga bisa menjadi pedoman atau pegangan Ibu. Oh gitu. Nah, ini Pak Nanang ngetes ini, orang pakarnya Pak Nanang ya. Nah, ini untuk teman-teman di bawah, untuk teman-teman di masyarakat tadi Mbak Dini. Oh ya, baik. Soalnya gini, Bu Dini, masih teman-teman kita yang hadir sekarang ini aja ada yang masih belum percaya corona gitu, sehingga kalau nanti kita melibatkan teman-teman ini untuk sosialisasi untuk apa itu nanti jadi nggak sampai gitu. Ya, oleh karena itu saya bilang langkah yang pertama mungkin adalah justru ada sesi lebih lanjut untuk penyamaan persepsi di teman-teman gitu ya. Tentu yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa sih COVID-19 itu, bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya, dan kemudian juga dampak-dampaknya dan sebagainya ya, dan apa yang bisa kita lakukan. Dan itu kayaknya perlu sesi sendiri. Kalau dari posisi plan, tentu saja kami melihat pandemi ini adalah pandemi yang bukan cuma seperti teman-teman tahu hanya di Indonesia atau di Surabaya, tetapi ini sesuatu yang global. Plan sebagai organisasi internasional sudah di berbagai tempat di mana kami bekerja itu sudah kentara sekali dampaknya teman-teman ya, dari sisi jumlah casualties atau korbannya yang secara langsung menjadi korban ataupun juga keluarga dan anak-anak terutama ya. Nah, ini kan nyata tadi ya, dari sisi kesehatan, dari sisi livelihood atau pekerjaan yang hilang ya, yang terdampak, dan juga dari sisi pendidikan anak-anak dan sebagainya. Maaf ini saya lowbat jadi saya mesti nyari-nyari. Oke, charger udah ketemu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu dari kami sendiri dari plan yang kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi mengenai informasi terkait corona atau COVID-19 yang ini kami lakukan di semua wilayah kami bekerja. Nah, itu dulu yang penting, tahu dulu kan. Kadang memang gimana ya, virusnya nggak kelihatan. Ya virus emang nggak kelihatan gitu. Ya, influenza kelihatan teman-teman, nggak juga kan? Tapi ada dampaknya, ada ininya ya. Ada mimisan. Biasanya juga enggak. Banyak hal yang tidak terlihat, tetapi dampaknya kita rasakan. Dampaknya bukan cuma kita, tetapi juga lingkungan. Nah, itu jadi kami ada sosialisasi dulu
lalu kemudian juga tentunya menyasar bagaimana caranya membantu untuk melakukan pencegahan. Nah, apakah dari segi kesadaran hygiene dan sanitasi ya, dan membantu fasilitasnya, dan kemudian juga untuk pendidikan anak-anak sehingga anak-anak bisa tetap semaksimal mungkin tetap bisa melakukan proses belajar dari manapun mereka, dan sekarang masih dari rumah ya. Nah, seperti itu sih, dan kami juga terlibat di klaster-klaster di nasional untuk membangun ya protokol-protokol terkait dengan WOS, terkait dengan pendidikan ya, kembali sekolah yang aman itu seperti apa. Kami juga memfasilitasi anak-anak langsung bisa bicara dengan pengambil keputusan, karena mungkin ada dampak yang mereka rasakan yang tidak bisa dilihat oleh para menteri-menteri atau ya pengambil keputusan di Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga sih hal-hal yang macam itu, apa namanya, Pak Nanang, Bu Wiwit, ada dibantu dengan teman-teman mantan SC ini untuk fasilitasi misalnya. Mungkin pemerintah atau pengambil keputusan di Surabaya atau Jawa Timur dengan anak-anak, mungkin dari kelurahan di mana teman-teman ini ada gitu, untuk realitasnya apa sih suara masyarakat gitu ya. Nah itu. Tapi itu yang saya tawarkan adalah kita ada memang sesi lagi gitu ya untuk bicara lebih dalam dan mengundang dokter juga yang lebih berkompeten untuk bicara secara medisnya gitu. Kalau perlu kalau kita ada di lingkungan kita yang ada kiai, tadi Mas Sigit tapi ngajaknya ngundang siapa? Mending sih siapa? Saya nggak kenal. Itu. Jadi ya apa namanya? Bisa yang bisa ngeramal itu. Iya, jadi bisa kita mulai, bukan mungkin kita ngabunis tapi dokter atau juga mungkin dari pemuka agama juga gitu ya. Seperti itu. Karena ya enggak ini sebenarnya virusnya nggak pandang bulu nih, nggak pandang kelas, nggak pandang latar belakang pendidikan atau orangnya rajin sholat atau enggak gitu ya, nggak pengaruh itu gitu. Tapi kalau yang lebih sehat, yang imunitasnya lebih tinggi, ya mudah-mudahan itu lebih dampaknya karena dia bisa juga kan OTG tapi nggak terus mengeluarkan simptom-simptom atau gejala-gejala gitu. Jadi kayaknya masih banyak nih yang perlu dibahas dan perlu sesi khusus lagi untuk mengupas apa itu COVID-19 gitu. Ya nggak Bu Wid? To be continued nih kayaknya ya Bu Wid ya. Ya, saya kira ya setuju Bu Dini karena apalagi di Jawa Timur, di Surabaya, di kelurahan-kelurahan yang sangat kental dengan agama, itu kalau yang bicara Pak Kiai atau Ustadz itu lebih masuk gitu. Ya betul. Jadi setuju saya. Juga dari sisi kalau dokter itu kan karena paham medisnya gitu ya, jadi akhirnya klop gitu. Secara medis informasinya lengkap, jelas, kemudian dari sisi agama, dari sisi pemahaman psikologis masyarakat itu pas gitu. Betul. Mungkin itu Budini. Iya betul. Begitu. Mungkin itu langkah pertama dulu usul saya Pak Samsu dan teman-teman. Oke, adik-adik sekalian, mungkin ada 1-2 orang yang mewakili suara ya. Dari masukan tadi, mulai dari Pak Nanang, Ibu Wiwit, Bu Dini, gimana menurut adik-adik semua? Oke, Pak, mungkin saya bisa perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya dari Kelurahan Ujung. Jadi kalau menurut saya itu Bapak Ibu, jadi adanya sinergitas antara dari masyarakat sendiri dengan pihak pemangku kewajiban. Jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin di mana bagian yang bisa dibantu oleh pemerintah
di mana yang tidak bisa di-cover oleh pemerintah. Jadi mungkin kita bisa masuknya yang tidak bisa di-cover oleh pemerintah. Contohnya kayak yang Mas Adi tadi bilang, ke lubang-lubang yang kecil itu. Sebenarnya kalau di Kelurahan Ujung itu sudah ada upaya-upaya untuk melakukan meminimalisir COVID itu. Kayak ada penyemprotan. Kebetulan Mas Ubed itu SC dulu, sekaligus sekarang sebagai Karang Taruna di RW. Dan dia pelaku untuk penyemprotan ke musola-musola, ke rumah-rumah yang ada di wilayah RW 10 Kelurahan Ujung. Jadi menurut saya sih adanya keterlibatan baik dari masyarakat sendiri, dari pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan, supaya tidak adanya misinformasi. Karena kalau kita bicara COVID atau Corona, bahasa orang sini, itu suatu momok yang menakutkan. Gitu. Jadi seumpama masyarakat diminta untuk melakukan rapid test atau swab, jelas hampir 70% mereka nggak mau karena takut nanti kalau saya pas positif di karantina 14 hari nggak boleh dibesuk, apalagi kalau nanti meninggal itu ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Jadi apa ya, kalau menurut saya lebih corona sebenarnya seperti ini, bukan akibatnya yang selalu di-share-kan gitu loh. Jadi seakan-akan corona ini momok. Kalau kita melihat di Wuhan itu ada video orang duduk-duduk tiba-tiba mati. Orang jalan-jalan di pinggir jalan tiba-tiba mati. Apakah corona itu emang seperti itu atau seperti apa? Pemahaman-pemahaman seperti itu yang belum nyampe di masyarakat bawah. Itu sih menurut saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Samsul. Ya, jadi masukannya kita. Halo Pak Samsul. Kita terima ya. Jadi melibatkan nanti mungkin dari kacamata kesehatan dan tokoh agama, nanti kita akan diskusikan bersama ya. Siapa kira-kira yang kita akan. Halo Pak Samsul, boleh tanya satu Pak Samsul? Oke, silakan. Mas Ali. Gini ya, kalau kita bicarakan ini tadi, topiknya sepertinya ke asap ya. Kalau saya mengumpamakan ini. Nah, apakah ada yang tahu dari bapak-bapak atau ibu yang terhormat ini sumber apinya gimana? Untuk sehubungan dengan COVID-19 ini. Ya, itu Sron, maksudnya kita harus paham dulu COVID ini seperti apa. Apakah itu hal yang menakutkan seperti yang kita lihat selama ini atau seperti apa gitu. Makanya kita juga butuh istilahnya pengetahuan tentang hal itu. Asap apinya dari mungkin ada bapak-bapak yang tahu dari sini. Iya, karena itu kita masih perlu menyamakan persepsi dengan melakukan pertemuan lagi yang lebih teknis lagi, yang lebih detail. Ya, dengan mengundang betul. orang kesehatan, entahkah dokternya itu dari Surabaya atau dari puskesmas yang ada di Kelurahan Ujung dan seterusnya, yang lebih mengetahui dari segi aspek medisnya ya. Kemudian narasumber yang kedua adalah tokoh agama. Nanti kita akan diskusikan bersama siapa kira-kira agama di Surabaya yang mengerti tentang corona ini, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena nanti tadi ada dari Mas Samsul juga melibatkan pemerintah. Nanti kita akan pikirkan apakah sudah saatnya kita undang juga lurah setempat atau siapa di situ dari unsur pemerintah untuk terlibat dalam penyamaan persepsi itu. Karena setelah kita melakukan sesi itu, kita semua akan menjadi corong ke masyarakat untuk memberikan penyadaran, edukasi pada masyarakat, terutama di lingkungan sekitar kita masing-masing. Jadi kira-kira, jadi seperti itu Mas Usron. Enggak mungkin maksudnya Mas Husron seperti ini, Mas Samsul. Dari bapak-bapak atau ibu ada nggak yang bisa menjelaskan lebih detail sebenarnya corona ini virus yang seperti apa gitu?
Lah iya Mas Samsul, tadi Pak Samsul itu bilang ke depan kita akan diundangkan dokter yang paham tentang virus tersebut. Itu loh maksudnya. Karena Iya enggak, maksudnya Mas Ali Usron ini tanya sekarang. Gini Mas Samsul, mungkin Samsul ini langkah-langkah depan itu seperti apa gitu loh. Ya, untuk jadi, masalah pencegahannya. Teman-teman mungkin kalau boleh menjawab, jadi gini, informasi tentang corona ini kan banyak sekali ya di media. Jadi PLAN ini kan bukan lembaga yang memang berkapasitas untuk menjawab itu. Jadi nanti takutnya justru kalau di antara kami atau di antara kita menjawab, ada misinformasi lagi. Jadi baiknya memang dijawab oleh orang yang punya kapasitas sesuai dengan lembaga yang Pak. Betul. Inilah bukti bahwa memang belum ini karena saking banyaknya informasi sehingga itu tidak mengerucut sebenarnya. Ya. Betul. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita pasti akan melakukan sesi seperti ini dalam waktu dekat. Sembari kita mengidentifikasi nanti apa yang akan kita undang sebagai narasumber kita ya, untuk menjelaskan kepada kita lebih teknis, yang lebih detail. Dan di situ kita bisa bertanya sejelas-jelasnya ya. Seperti itu. Yang pasti bahwa kita sudah bersepakat akan sosialisasi dan pemahaman dulu di antara kita ini. Karena setelah ini kita akan ke lingkungan kita masing-masing ya. Iya. Ya, siap. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu 5 menit ke depan untuk kita mengakhiri meeting ini. Sehingga kalau masih ada yang mau komentar, dua orang, satu menit. Ya, silakan. Halo Pak Samsul. Ya, cuma silakan, nitip follow ya. Cuma nitip follow. MDY Mr. D. Oke. IG-nya. Oke. Jadi saya nggak mau bicara banyak. Nggak mau bicara banyak lewat komentar, jadi biar gambar aja yang jelaskan di IG ini ya. Oke. Makasih Pak Samsul. Oke, makasih. Surya. Ayo, siapa lagi terakhir? Di sini foto bareng ada azan, Pak. Aduh, lanjut. Foto barengnya terakhir. Oke. Foto bareng nanti ada. Oh iya. Sudah selesai. Oke, saya kira sebelum saya nutup, saya membacakan lagi kesimpulan ya dari diskusi kita ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa kita nampaknya memang perlu melakukan pendalaman pengetahuan, pemahaman tentang COVID-19 itu sendiri, ya. Sebelum kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi sosialisasi ke masyarakat itu bagian dari yang penting untuk kita lakukan ke depannya. Yang kedua adalah tentang pendidikan anak tadi yang disinggung. Supaya sentuhan pendidikan atau pengajaran kepada anak kita selama masa pandemi ini tetap berlangsung melalui media daring ya. Apalagi kita tahu bahwa sekolah nanti resmi dibuka pada Januari 2021. Jadi setidaknya ada 5-6 bulan ke depan itu masih tetap akan seperti ini. Ya mudah-mudahan di Surabaya akan menjadi daerah hijau secepatnya supaya sudah bisa melakukan tatap muka di kelas walaupun dengan protokol yang ketat. Amin ya rabbal alamin. Yang pentingnya adalah bagaimana mensiasati dampak ekonomi dari COVID. Terutama bagaimana bermain di digital platform. Ini ada mungkin Mas Ali Usron ini hanya salah satu sampel aja. Ya, mungkin ada banyak lagi teman-teman di luar sana yang mengalami hal serupa sehingga kemudian ini ke depannya perlu kita bicara lebih dalam lagi bagaimana bermain di digital platform. Apalagi tadi sudah ada Mas yang sudah punya Mr. D ya. Itu salah satu sebenarnya championnya yang bisa kita akses ke depannya. Nah, yang keempat adalah tentang protap berkegiatan di era new normal ini. Ini penting juga kita akan sosialisasikan kepada teman-teman semua yang
juga menjadi salah satu bekal kita kepada masyarakat agar kita semua ini bisa menjadi corong, bisa menjadi pihak-pihak yang terus-menerus melakukan edukasi sebagaimana visi misi yang telah mendarah daging di kita ini ya sebagai keluarga besar Plan Internasional. Ya saya kira itu, dan yang paling dekat yang akan kita lakukan bersama adalah kita akan melakukan kelas webinar lagi seperti ini melalui Zoom yang topiknya tentang pemahaman mendalam apa sih sebenarnya itu COVID-19 ya, sehingga kita akan memiliki pemahaman yang sama pada saat, sehingga ketika kita menyampaikan ke masyarakat itu betul-betul informasinya standar, di mana kita akan mengundang tokoh agama. Ya ini kita akan diskusi lagi dengan beberapa orang, siapa kira-kira tokoh agama di Surabaya yang bisa kita rekomendasikan untuk bisa menjadi narasumber kita. Yang kedua, kita akan datangkan dokter atau pihak kesehatan yang boleh jadi juga dari Surabaya, karena mereka tentu lebih tahu ya bagaimana karakter masyarakat di sana ketika menyampaikan. Pak, ya, saya tambahkan Pak ya. Ya. Saya tambahkan ya untuk mendatangkan pakar virusnya juga Pak, biar lebih detail gitu. Oke. Ya, jadi nanti kita lihat apakah dokternya juga ahli virus ya. Tapi itu penting juga memang. Jadi khusus tentang virus. Yang khusus pakar virusnya saja Pak. Oke. Biar lebih gamblang gitu Pak. Oke. Ini memang spesifik kalau pakar virus. Itu ilmunya memang beda, bukan dokter yang mengobati itu ya kalau ilmu virus. Pakarnya langsung itu. Ya saya kira menarik dari Mas Mehmet. Nanti kita akan berusaha datangkan. Jadi ada 3 ya, seperti itu. Terakhir 1 menit, Ibu Dini silakan menutup Ibu sesi ini. Oh ya. Terima kasih Pak Samsu ya. Saya pikir udah mengerucut dan atas partisipasi dan masukan adik-adik semua dari Ibu Wiwit juga dan Pak Nanang dan teman-teman yang lain. Ini saya harap akan segera tindak lanjutnya acara berikutnya. Jangan menunggu terlalu lama ya Pak Samsu. Didiskusikannya mudah-mudahan masih di dalam bulan Juli ini juga bisa ada lanjutannya. 2 minggu lah paling lama. Ya, insya Allah bisa ya. Insya Allah. Gimana teman-teman? Bisa kan? Bisa. Insya Allah bisa. Bisa Pak, bisa. Dawid ditodong. Oke, bisa Pak, bisa Pak. Oke, dengan demikian mari kita akhiri bersama-sama meeting kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan jangan menjaga kesehatan masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Foto bersamanya Pak. Foto bersamanya Pak. Ayo foto bersama. Nanti saya kirim. Foto bersamanya Pak. Oh iya. Oke, nanti saya kirim. Oh sudah Pak, sudah foto ya Pak. Udah. Oke, makasih. Ya. Oke Pak. Waalaikumsalam.